Kiai Mangga Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahibul bait, Pak Ihsan dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua RW dan Ibu serta Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini katanya kultum itu usia kuliah 7 menit, bisa juga kuliah kumaha antum gitu. Jadi kumaha abdi gitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim yang biasanya pada di luar hari ini agak sulit kita walaupun tetangga jarang ketemu. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kewajiban syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlampau banyak nikmat dibandingkan dengan kemampuan kita untuk menghitungnya. Tapi di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan. Mungkin kadang-kadang kita kurang merasakan bahwa kemerdekaan itu luar biasa kenikmatan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bisa mengisi negeri yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur, berterima kasih kita punya pemimpin-pemimpin yang baik, yang berprestasi, Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Pak Harto dan bapak-bapak yang lainnya. Tentu masing-masing punya kelemahan, tapi kelemahannya nggak ada artinya dibandingkan dengan jasa dan prestasi-prestasi mereka. Jadi walaupun kepada kita yang pernah demonstrasi anti Pak Bung Karno, saya mungkin termasuk karena ketua KMI 66 itu ngiritik Bung Karno. Saya 66 ketua kami di Solo, jadi sudah bertobat lah ternyata. Ya biasa kalau mahasiswa kan begitu, namanya juga mahasiswa. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Ya kita mohon kepada Allah supaya para pemimpin bangsa kita yang melanjutkan kemerdekaan ini mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang yang betul-betul syukur kepada Allah itu cuma sedikit. Jadi rupanya kebanyakan orang itu tidak bersyukur atau sesyukuran, syukur bobodohan. Oleh karena itu kita refreshing kembali petunjuk agama bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, dikatakan awal dari rasa syukur itu kita memuji Allah, tidak memuji diri. Ra'sus syukri alhamdulillah. Pangkal dan awal pernyataan syukur kepada Allah nikmat apapun, kita menyatakan puji hanya untuk Allah, bukan untuk saya. Gitu. Ketika kita sukses dan kita ingin dipuji, artinya kita tidak syukur benar. Tidak syukur yang benar, karena syukur itu adalah memuji Allah. Bahkan oleh agama kita diajarkan ucapan alhamdulillah itu termasuk zikir yang secara rutin harus kita ucapkan 33 kali. Setelah sholat fardu ada subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Selain sikap-sikap yang spontan kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Artinya segala puji kepunyaan Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kesuksesan yang luar biasa, yaitu orang-orang Makkah yang mengusir Nabi, memusuhi Nabi, memerangi Nabi, pada satu saat berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam, Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah, Allah menurunkan petunjuk kepada Nabi. Ini bisa berlaku juga kepada kita ketika kita mendapatkan nikmat, yaitu dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau sudah datang pertolongan Allah kepada kamu, kau lihat orang-orang yang dulu memusuhi kamu, memerangi kamu, membenci kamu, sekarang berbondong-bondong menyatakan diri menjadi pengikut Nabi. Tentu ini kenikmatan luar biasa bagi seorang pejuangnya. Nah, Allah memerintahkan kamu menang, kamu sukses, musuhmu kalah, tapi fasabi. Jangan merasa suci mentang-mentang menang. Sucikan Allah, bukan kamu yang suci tapi Allah. Bihamdi rabbika, ketika kamu menang jangan gila pujian dan jangan tersinggung karena dipuji, karena puji bukan kepunyaan kamu, puji kepunyaan Allah. Pujilah Tuhanmu dan kemudian istighfar. Ketika kamu menang, ketika sukses,
Siapa tahu di luar uh, kesadaranmu sebetulnya ada sesuatu yang dosa, mungkin menyakiti orang, merugikan orang, maka dikatakan istighfar kamu. Beristighfarlah kamu, mohon ampun kepada Allah. Inilah yang kemudian dikemas dalam bentuk zikir yang secara rutin Nabi ucapkan, terutama pada waktu di penghujung malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini adalah salah satu bentuk zikir yang maksur, zikir yang dicontohkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh para sahabat selain baca Quran tentu, dan juga yang biasa diamalkan oleh para ulama, terutama di kelompok golongan sufi, ahli-ahli tasawuf ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Quran menyatakan bahwa Quran itu bisa kepada orang yang takwa itu akan diberikan furqana, sinyal-sinyal ilahi untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang buruk dan mana yang tidak buruk. Maka dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka oleh karena itu biasakanlah olehmu sucikan Allah, tasbih, puji Tuhanmu, dan kemudian istighfar menjadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini juga maksur, artinya dicontohkan, dipraktikkan. Jadi kalau kita akan mengembangkan zikir sebagai sebuah pengobatan spiritual untuk menenangkan hati, memasrahkan diri segala macam kepahitan, kesulitan, kerugian, kebencian orang, supaya kita tidak stres, supaya tetap dekat dengan Allah. Ini antara lain bentuk zikirnya. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya mohon izin, dulu pada tahun 70 sekian, saya mengarahkan mahasiswa saya untuk melakukan penelitian terhadap sekian ratus orang. Waktu itu sedang beredar isu tentang psikosomatik. Di negara-negara maju banyak yang sakit karena gangguan psikis, bukan karena ketularan penyakit. Maka pada waktu itu diadakanlah penelitian oleh mahasiswa saya. Di antara jawabannya adalah begini: orang-orang yang biasa baca Quran dan biasa zikir dan sholat malam, rata-rata mereka itu pada umumnya lebih tangguh daripada mereka yang biasa subuh keberangan begitu. Kemudian yang kedua, pada tahun 80 sekian saya kerahkan juga mahasiswa saya untuk melakukan penelitian. Itu menarik lagi. Menariknya adalah orang-orang yang membiasakan zikir, baca Quran dan sholat malam, pasrah kepada Allah, kepikunannya ditangguhkan. Wallahu a'lam. Bukan berarti yang meninggal dunia muda pasti muda, terus tidak baik, bukan begitu. Tapi tingkat kepasrahan kepada yang Maha Kuasa, terutama di penghujung malam, itu adalah sebuah resep spiritual yang dikembangkan dalam dunia sufi, dikembangkan dalam dunia spiritualisme Islam. Bahkan saya bertemu dengan senior saya, para sahabat yang biasanya serba rasional, pada usia-usia tertentu, beliau justru menemukan sebuah kenikmatan spiritual dalam bentuk kegiatan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan atau mungkin juga memang tidak rasional, tapi tidak semua perjalanan hidup ini rasional. Kembali ke dapat nikmat, supaya nikmat itu katanya ditambah oleh Allah, nikmat itu lestari. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sambut dengan alhamdulillah. Semua puji kepunyaan Allah. Jadi tidak mempersetankan keinginan pujian. Sebab kalau beramal ingin dipuji, masuknya kepada kriteria riya. Ya, itu musyrik kecil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita dapat nikmat, boleh kita melakukannya dalam bentuk sujud syukur. Ya, kalau punya wudhu lebih baik, tapi tidak menjadi syarat punya wudhu, beda dengan sholat. Rebahkan badan, Allahu Akbar, bisa doa sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, atau tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dalam surat Al-Kautsar Allah memberikan petunjuk lagi. Inna a'tainaka al-kautsar. Aku berikan kepadamu serba banyak. Harus sebagai tanda syukur, fasholli, salat. Yang kedua, wanhar, dan berkurban, termasuk di dalamnya bersedekah, berinfak. Itu wujud syukur.
Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah syukur atas nikmat itu adalah memanfaatkan secara optimal nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi kalau kita bersyukur dengan kemerdekaan, kita bersyukurnya selain mengucapkan Alhamdulillah, kemudian kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, berjasa untuk negara ini, kemudian kita juga adalah turut mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita. Bung Karno itu kalau dari segi pandangan agama, beliau meninggalkan sesuatu yang monumental, Istiqlal. Sekarang bisa bangun masjid sebesar itu di sekitar Jakarta itu sulit. Pak Harto itu 1000 masjid amal bakti Muslim Pancasila seluruh Indonesia itu. Pak Habibie saya tahu betul biaya sendiri membangun beberapa masjid. Bahkan beliau lengkapi dengan sekolah dan tentu tokoh-tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kemudian beliau-beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali saja kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafi'al amrad wa ya mujibad da'wat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala shalihan tarda wa aslihna fi dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.